Halo teman-teman, sebelum kami presentasi, kami ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu design thinking? Pada kesempatan ini, kami akan membahas design thinking yang kami harap dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi kita semua. Kami percaya bahwa diskusi ini akan sangat bermanfaat, dan kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta. Pengertian design thinking. Design thinking adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Design thinking menggabungkan elemen-elemen dari desain, ilmu sosial, dan teknologi untuk merancang solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis pengguna. Melalui pendekatan ini, masalah didefinisikan ulang dari sudut pandang pengguna dan solusi-solusi dikembangkan melalui proses berulang yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan interaktif, serta menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir dan bekerja yang inovatif. Manfaat design thinking. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah dengan melakukan reframing atau menyusun ulang masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming atau bertukar pikiran, dan menghadapi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe atau sketsa awal dan testing uji publik. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Tujuan design thinking. Tujuan design thinking adalah mengatasi masalah dengan menyusun ulang permasalahan secara human-centered atau berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide melalui sesi brainstorming, serta mengadopsi pendekatan langsung melalui pembuatan sketsa awal dan pengujian. Design thinking juga melibatkan proses eksperimen yang berkelanjutan seperti membuat sketsa, prototip, pengujian, dan eksplorasi berbagai konsep serta ide secara iteratif. Selanjutnya, pembahasan tahapan-tahapan design thinking yang terdiri dari empathies, definition, ideas, prototype, dan testing. Yang pertama, empathies. Langkah pertama yang berfokus pada memahami perasaan, kebutuhan, dan pengalaman pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam agar solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Manfaatnya, solusi yang dihasilkan lebih relevan dan mampu menyelesaikan masalah dengan efektif. Yang kedua, definition. Pada tahap ini, kita mengolah dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan di tahap empathies untuk merumuskan masalah inti yang ingin diselesaikan. Tahap ini bertujuan agar tim memiliki fokus yang jelas dan spesifik dalam mencari solusi yang tepat. Dengan perumusan masalah yang baik, proses selanjutnya jadi lebih terarah dan solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, idea. Di tahap ini, mulai menghasilkan berbagai ide dan solusi potensial untuk masalah yang telah didefinisikan. Brainstorming dan teknik kreatif lainnya digunakan untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin ide tanpa menghakimi. Prototype. Setelah ide-ide dikumpulkan, kita dapat membuat prototipe dari solusi yang dipilih. Prototipe ini bisa berupa model fisik, sketsa, atau representasi digital yang memungkinkan untuk menguji dan mengevaluasi ide-ide tersebut dalam bentuk yang lebih nyata. Manfaat prototipe adalah membantu memahami konsep produk dengan lebih jelas, memperlancar komunikasi antar tim, menemukan kesalahan sejak dini, menghemat waktu dan biaya pengembangan, meningkatkan kualitas produk akhir, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Kelima, tes. Tahap terakhir adalah menguji prototipe dengan pengguna nyata. Umpan balik yang diperoleh dari pengujian ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan solusi.
Proses ini seringkali bersifat iteratif, di mana siswa kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan pengguna menonton berbagai acara TV dan film di perangkat yang terhubung ke internet. Layanan ini bekerja dengan mengirimkan konten melalui jaringan server sehingga pengguna dapat melakukan streaming video secara instan tanpa iklan. Pada tahun 2011, Netflix membawa pemikirannya desainnya selangkah lebih maju dan menanggapi kebutuhan pelanggan akan konten orisinal dan provokatif yang tidak ditayangkan di jaringan tradisional. Kemudian, pada tahun 2016, Netflix meningkatkan pengalaman penggunanya dengan menambahkan cuplikan pendek ke antarmukanya. Setiap pembaruan utama Netflix merupakan tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan dan didorong oleh proses pemikiran desain yang efektif. OVO adalah aplikasi dompet digital yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Lipo Group. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Tanpa harus menggunakan uang tunai, dengan OVO pengguna bisa melakukan pembayaran untuk belanja di toko, membayar parkir, membeli pulsa, dan juga mentransfer uang ke teman atau keluarga. Masalahnya adalah masyarakat masih dominan menggunakan uang tunai dan akses pembayaran digital belum merata. OVO hadir sebagai solusi pembayaran digital untuk belanja, parkir, pulsa, dan transfer uang. Solusi ini membantu mempercepat budaya cashless di Indonesia. Tokopedia adalah platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison dengan visi untuk mendemokratisasi dan memberdayakan perdagangan. Tokopedia menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi online dengan mudah dan aman. Penjual dapat membuat toko online, mengunggah produk, dan mengolah inventaris. Sementara pembeli dapat menjelajahi produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan berbagai metode pembayaran. Kesimpulan design thinking. Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir seorang desainer untuk menciptakan solusi inovatif. Design thinking dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan teknologi. Prinsip design thinking berpusat pada manusia, mendefinisikan masalah dengan empati dan wawasan, melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan dalam proses ideasi dan pengujian, budaya prototyping. Demikianlah presentasi kami mengenai design thinking. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menginspirasi untuk terus berpikir kreatif dalam menyelesaikan berbagai tantangan.